Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan channel Sokaratif yang sangat bermanfaat dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik teman-teman, langsung saja di video kali ini kita akan mencoba sering lagi atau berbagi lagi seputaran pemahaman pemakaian tabung gas di rumah teman-teman. Karena memang kalau berbicara masalah tabung gas di rumah merupakan satu kebutuhan kita di rumah tangga ya. Karena tentunya sekarang di setiap rumah sudah mempunyai yang namanya tabung gas. Bahkan di kampung-kampung atau di desa-desa pun sekarang sudah beralih ke kompor gas dengan menggunakan tabung gas ini teman-teman. Namun apa jadinya jika selama ini kita membeli gas yang baru, di saat gas kita di rumah habis, kita tentu kan membeli ke warung ya, atau menggantinya dengan yang baru. Namun apa jadinya jika selama ini kita kurang paham dengan pemahaman seputaran tabung gas teman-teman. Karena sekarang sudah banyak beredar di pasaran atau di warung-warung tabung gas yang palsu ya. Tentu saja ini wajib kita hindari. Nah, di video kali ini kita akan berbagi bagaimana caranya membedakan yang asli dengan yang palsu ya, supaya nanti kita lebih hati-hati dan lebih waspada. Apalagi memang ini sangat rawan terhadap bahaya teman-teman. Mudah-mudahan tentunya kita berdoa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa kita terhindar dari mara bahaya tabung gas di rumah ya. Oke, langsung saja simak videonya mulai awal sampai akhir supaya nanti kalian juga bisa memahaminya teman-teman. Nah, lanjut untuk yang pertama, di saat nanti tabung gas kita di rumah habis dan kita pergi ke warung untuk mengganti dengan yang baru, membeli yang baru, yang pertama yang harus kita cek di bagian ini ya. Nah, di bagian sini. Jadi ini cukup kita raba seperti ini teman-teman. Kita raba. Kalau menonjol, itu asli teman-teman. Ini kan terlihat ya. Kalau kita raba seperti ini, cukup kita raba saja seperti ini. Jangan rata ya. Ini kan di bagian sini kan rata. Di bagian sini kalau kita raba seperti ini kan rata. Tapi kalau kita di sini kita raba seperti ini menonjol ya, dan inilah yang membedakan yang asli dengan yang palsu. Dan ini yang pertama yang harus kita perhatikan nanti di saat kita ingin mengganti gas yang baru. Ini pun kalau kita lihat di kamera kan terlihat dengan jelas ya, menonjol ya. Terlihat dengan jelas teman-teman. Nah, lanjut untuk yang kedua, membedakan mana yang asli dengan yang palsu tabung gas ini. Yang kedua di bagian sini ya, di bagian kepalanya sini. Ini panjangnya kurang lebih 5 cm ya. Nah, sekarang kita ukur dulu dengan meteran. Di sini saya sudah siapkan meteran ya. Kita coba ukur dulu. Kalau 5 cm ini dikategorikan asli dari pihak Pertamina. Kita ukur. Nah, bisa terlihat ya. Ini pas 5 cm ya. Nih 5 cm ya. Bisa lihat kan? Namun kan tidak mungkin di saat kita nanti pergi ke warung bawa meteran teman-teman, kan tidak mungkin ya. Tapi tidak usah khawatir, tidak usah pusing ya. Nanti kalau kita ke warung cukup kita ukur dengan 3 jari teman-teman. 3 jari orang dewasa. Caranya seperti ini, cukup mudah. Kita ukur seperti ini ya. Dari sini ya. Jangan dari sini. Dari sini kita ukur seperti ini, 3 jari orang dewasa kita ukur seperti ini. Dia pas 3 jari, ini kan pas ya. Jadi nanti kalian di saat ingin mengganti gas dengan yang baru, kalian harus perhatikan di bagian kepalanya sini cukup kita ukur dengan 3 jari orang dewasa seperti ini. Jadi silahkan cek tabung gas kalian di rumah ya. Ini harus 3 jari orang dewasa kalau kita ukur ya, atau kurang lebih panjangnya 5 cm. Ini dari pihak Pertamina langsung. Jadi kalau kita ukur pun dengan meteran pas 5 cm ya, seperti ini. Makanya tidak jarang di saat kita memakai regulator ke tabung gas di rumah ya, ini sering kali bocor. Jadi saya contohkan dulu. Di saat kita memasang regulatornya ke tabung gas seperti ini sering kali bocor atau berdesis ya. Bahkan di saat kita buat pun dengan berbagai macam cara, ini tetap saja berdesis dan bocor. Kemungkinan penyebabnya di bagian sini. Jadi wajib kita cek di saat kita mengganti atau membeli gas yang baru ya. Oke, ini yang kedua. Nah, yang ketiga di bagian bawahnya ya. Saya perlihatkan. Nah, di bagian bawahnya ini cembung ya. Bisa lihat dengan jelas ya.
di bagian bawahnya yang asli ini harus cembung seperti ini ya, cembung keluar ya, bukan ke dalam teman-teman, atau juga jangan rata. Jadi nanti silahkan kalian cek di bagian bawahnya di saat kalian mengganti gas yang baru. Di bagian bawahnya ini harus cembung. Ini dari pihak Pertamina langsung. Terlihat jelas ya. Itulah 3 cara. Sebenarnya masih banyak lagi. Namun 3 cara ini tentunya sangat simpel, sangat mudah kita pahami ya. Yang pertama tadi di bagian sininya. Ini kalau kita raba seperti ini menonjol ya di bagian sini. Bahkan dari kamera pun terlihat dengan jelas ya. Ini menonjol. Nah, di sini ya. Nah, yang kedua di bagian kepalanya sini, ini berukuran 5 cm kurang lebih, atau 3 jari orang dewasa kalau kita ukur seperti ini. Oke. Nah, yang ketiga di bagian bawahnya harus cembung ya. Nah, sebagai bonusnya di sini juga Sokaratif akan membagikan bagaimana solusinya mengatasi tabung gas yang berdesis atau bocor di saat kita memasang regulator ke tabung gas ya. Contohnya seperti ini. Di saat kita memasang regulator ke tabung gas berdesis di bagian sini ya, atau bocor, caranya cukup mudah ya. Kita hanya cukup menggunakan bahan yang sangat mudah kita dapatkan. Di sini kita menggunakan isolasi seperti ini teman-teman. Oke, caranya cukup mudah ya, cukup simpel. Ini kita lilitkan di bagian kepalanya seperti ini. Bertujuan ini nanti supaya rekatannya lebih kuat. Di regulatornya itu akan menjepit dengan kuat ya, dengan sempurna dan tidak mudah goyang. Di sini kita akan praktekkan langsung. Kita lilitkan beberapa kali putaran ya. Kemudian ini coba kita pasang ya. Seperti ini kita pasang dulu, kita tes dulu ya. Oke, seperti ini. Oke. Kemudian kita coba putar. Nah, ini maksudnya di sini ini tidak goyang teman-teman. Ini sangat kuat insya Allah ya. Nah, jadi itulah cara yang cukup simpel. Cukup kita memakai isolasi listrik seperti ini ya, untuk mengatasi tabung gas yang berdesis atau bocor di bagian kepala si tabung gas ini. Nah, sekarang coba kita tes dulu apakah hidup ya. Oke, kita hidupkan. Nah, bisa terlihat hidup dengan sempurna ya. Jadi silahkan kalian praktekkan saja. Mudah-mudahan video kita kali ini bermanfaat ya. Jadi jika teman-teman suka dengan video Sokaratif, boleh bantu like, share, dan subscribe-nya. Kurang lebih saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, mantap. Mantap.